surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. 90-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Ya, innama sesungguhnya hanya ya, al-khamru wal maisir. Sesungguhnya khamr dan maisir. Maisir itu judi ya. Wal ansab dan memberikan sajen atau sembahan untuk berhala. Wal azlam mengundi nasib ya, rejisun itu adalah perbuatan kotor. Rejisun ya, perbuatan kotor dari amalis syaiton, dari perbuatan syaiton. Ya, dari perbuatan syaiton. Fajtanibu, maka segeralah tinggalkan oleh kamu semua, karena ada huruf fa di situ ya. Fajtanibuhu, maka segera tinggalkan oleh kamu semua. Tinggalkan, tapi hu itu kembali ke tadi ke empat tadi ya. Khamar, judi, memberi berhala sesajian kepada berhala, terus mengundi nasib, hindari, jauhi oleh kamu semua. La'alakum tuflihun, la'alakum agar kamu semua tuflihun mendapat beruntung atau mendapat kemenangan. Innama sesungguhnya hanya yuridus syaitan itu menghendaki ya, yuridu menghendaki an yuki'a ya. Ada kata-kata waqa'a itu meletakkan sebenarnya ya, tapi bisa diartikan juga memunculkan, menimbulkan ya, an yuki'a bainakum, di antara kamu, memunculkan di antara kamu al-adawah ya, permusuhan wal baghdha, dan kebencian fil khamri wal maisir, di dalam khamr dan judi ya, wayasaddukum, dan mereka menghalang-halangi kamu an zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa anis shalah, dan dari mengerjakan salat. Fahal antum muntahun, apakah kamu tidak mau berhenti? Nah, apakah kamu tidak mau berhenti? Surat Al-Maidah 90-91. Baik, sekarang kita tafsiri ya. Allah buka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Saya sering sampaikan sama jamaah sekalian bahwa kalau dibuka dengan kalimat seperti ini, wahai mereka yang telah beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kira-kira terpanggil nggak kita nih? Ini ayat ini buat kita atau bukan? Jangan-jangan buat kita. Kenapa? Nggak ada getaran di sini. Nggak ada getaran dalam hati kita, dalam dada kita. Kenapa? Sesungguhnya orang-orang beriman tadi apabila diperdengarkan kalimat Allah, dia akan bergetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat Allah, dia bertambah keimanannya. Nah, pada saat saya baca ya ayyuhalladzina amanu, ada getaran tidak dalam hati kita? Ada nggak tersentuh dalam dada kita? Ini ayat ini buat siapa sebenarnya? Ya, wahai mereka yang telah beriman. Nah, ayat ini juga bermaksud Allah menguji, ingin tahu ya, apakah benar hamba-hambaku yang aku panggil tadi kamu. Maka Allah biasanya minta bukti. Setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, biasanya diikuti dengan pembuktian, yaitu bersih dengan perintah untuk dikerjakan ataupun perintah untuk ditinggalkan. Ya, larangan berarti ya. Ya, contoh dalam puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai hamba-hambaku yang merasa beriman, yang aku panggil, mudah-mudahan aku nggak salah panggil gitu kan. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka buktikanlah kalau kamu benar-benar beriman. Nah, ayat itu tentang perintah untuk dikerjakan. Ya, kita yang merasa terpanggil, semangat tidak, bangga tidak, atau jangan-jangan merasa keberatan dengan perintah tersebut. Nah, kali ini kalimat ini adalah berisi tentang perintah untuk meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Wahai orang-orang yang beriman, meninggalkan apa? Al-khamr wal maisir wal ansab, terus wal azlam.
Suruh meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Tapi untuk kali ini kita fokus ke Homer saja dulu. Karena lagi kita bahas adalah Homer. Wahai orang-orang yang beriman, tersentuh gak kita ini? Allah perintahkan, tinggalkan oleh kamu semua Homer. Ya, seperti kita tahu Bapak-Ibu sekalian, pelarangan Homer, pengharaman Homer itu bertahap, bertingkat-tingkat, tidak langsung. Ya, sebelum ayat ini turun, malah mereka para sahabat Nabi SAW, mereka sholat sambil minum khamr. Ya, karena apa? Belum ada larangan, belum ada haram, belum ada pengharaman. Lalu pada saat ayat ini turun, seketika yang di rumahnya pada punya khamr segentong, sedrum, mereka dibuang semuanya. Tanda keimanan. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia pernah berkata, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala liman nazala tahrimul khamr, tatkala ketika turun ayat tentang pengharaman khamr, kata Ibnu Abbas, ya, masa sahabatu, mereka para sahabat saling mengingatkan, saling mengingatkan antara satu badum ila badin, satu dengan yang lainnya. Pada saat perintah pada saat ayat tentang pelarangan homer, pengharaman homer, kata Ibnu Abbas, satu dengan yang lain para sahabat saling mengingatkan. Apa kata mereka? Wa qalu hurrimat al-khamru, telah diharamkan khamr, kata mereka, wajilat adlan lisyirka, dan siapa yang tetap tidak maksudnya tidak menyampingkan gitu kan, atau tetap tidak mengindahkan gitu kan, apa kata mereka, adalah lisyirka, sama dengan pelaku syirik, sama dengan pelaku syirik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ditinggalkan semua. Ya, nah pertanyaannya kita nih yang aku beriman, apakah sama dengan mereka para sahabat, para suka homer, pada jago-jago minum homer, pada jago-jago membuat homer. Pada saat turun ayat ini, pelarangan ini, segera tinggalkan jauh-jauh, dibuang semuanya karena keimanan. Pertanyaannya kita nih sekarang, yang bikin homer aja kadang-kadang salam dulu gitu ya, nggak bisa minum, nggak jago-jago amat gitu ya, maka berhenti dari sekarang, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya ya. Wa qala Nabi SAW, telah bersabda Nabi SAW, ijtanibu, jauhilah oleh kamu semua al-khamr, ya, jauhilah oleh kamu semua khamr. Fa innaha, karena sesungguhnya dia khamr tersebut ummul khaba'is, induk dari segala kekotoran, induk dari segala kekejian, induk dari segala perbuatan dosa. Kenapa? Dengan kita meminum khamr, akal pikiran jadi hilang. Ya, akhirnya tidak bisa berpikir. Ya, tidak bisa membedakan mana benar mana yang salah. Akhirnya apa? Dosa-dosa berikutnya akan ngantri kita kerjakan. Ya, karena apa? Karena minum khamr. Maka dari sekalian, Bapak sekalian, Faman lam yajtani biha, maka siapa saja, kata Rasulullah, yang tidak menjauhinya, tidak meninggalkannya, faqad asallah wa rasulahu, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, wa istahaq wa al azab, maka dia telah membenarkan azab, maksudnya udah siap dengan azab gitu ya. Ya, bimasyiatillah wa rasul, karena perbuatannya telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qala ta'ala, Allah telah berfirman ya pada surat An-Nisa ayat 14, boleh dibuka ya, surat An-Nisa ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzi wan nafi wa nafsi, wa man ya'sillah wa rasulah. Maka siapa saja, ada huruf syarat di situ, siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan mereka yang telah melanggar perjanjiannya dengan Allah, mengingkari hukum-hukum Allah, ya yudkhilhu naro, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya, walahu azabun muhin, dan mereka mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Ya, baik. Berikutnya,
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamr, wa kullu khamrin haramun, dan setiap setiap khamr adalah haram. Wa man saribal khamru wa man saribal khamr, maka siapa saja yang meminum khamr fid dunya, tidak di dunia ini, wa mata walam yatub, dan dia mati belum bertobat dari dosanya meminum khamr, ya minha darinya ya, wa huwa mudminhu, dan dia tetap masih meminumnya, lam yasribuhu fil akhirat, maka dia di akhirat nanti tidak mendapat jatah minuman khamr. Seperti kita kata Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti di surga nanti kita juga ada namanya telaga-telaga khamr, ya, ada telaga dari susu, ada telaga dari madu, ada telaga dari khamr. Maka barang siapa yang meminum khamr di dunia, lalu dia belum mati dan belum bertobat, maka di akhirat nggak dapat jatah. Kenapa? Tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Cukup ya? Apa kita lanjut nih? Masih banyak nih, hadisnya masih banyak banget. Ada sekitar 10 lembar ya. Mungkin cukup kali ya, kita isi dengan diskusi aja ya tentang khamr atau dengan sumpah palsu. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.